Hai guys, harga Bitcoin mengalami penurunan sejak berita CPI inflasi kemarin itu dimunculkan. Bagaimana hasil CPI dan bagaimana analisa teknikal Bitcoin sekarang, ada juga analisa Ethereum, indeks mata uang dolar dan saham. Dan ada pergerakan Bitcoin dari wallet kepunyaan pemerintah Amerika yang waktu itu menyita Bitcoin dari Silk Road. Apakah akan dijual? Kita akan lihat artikel ini. Dan soal Google Play Store yang baru saja memperbolehkan developer untuk menjual NFT kepada penggunanya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental technical on-chain analysis. Klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily-nya, di mana close kemarin itu merah. Kemarin harga itu sempat ke 30.900-an, tetapi close di 30.300-an. Hari ini ada sedikit penurunan. Dari indikator RSI masih bagus, tetapi MACD dan Money Market Cipher ini ada red dot ya teman-teman. Jadi indikator ini masih bercampur, tapi di time frame 4 jamnya ini dalam posisi menurun dengan indikator yang bearish semuanya. Jadi untuk secara jangka pendek akan ada penurunan dulu. Kita lihat kalau di sini ini ada pergerakan ke bawah yang cukup cepat, jadi ini cukup impulsif, sedangkan ini sedang terjadi konsolidasi, jadi kemungkinan dia bisa naik dulu seperti ini, baru membuat pola yang sebenarnya itu bearish. Nah, nanti dari situ akan jelas, bisa mungkin akan dilanjutkan dengan pergerakan yang cepat ke bawah, di mana target untuk pergerakan selanjutnya itu dia bisa ke harga 29.500, yaitu di daerah sini ya teman-teman, di mana ini adalah support yang kuat yang bisa membuat harga Bitcoin bounce dari situ. Hasil daripada CPI sendiri sebenarnya bagus, 0,2% untuk CPI month to month-nya, di bawah daripada forecast. Year to year juga di bawah dari forecast, dengan core CPI juga di bawah dari forecast. Semuanya ini bagus, warnanya itu hijau, tetapi harga dari situ itu kemudian dibawa ke bawah ya teman-teman. Jadi kemarin itu dia sempat ke titik tertingginya 30.900-an, tetapi dari situ close dengan merah dan berlanjut ke bawah sampai pada sekarang ini. Tetapi menurut saya koreksi ini hanya akan sementara saja, karena dari time frame yang lebih besarnya kita lihat kalau ini adalah pergerakan yang impulsif, sedangkan yang sekarang terjadi adalah pergerakan yang korektif, membutuhkan waktu yang lama, sehingga wajar sekali kalau misalnya ada penurunan seperti ini, asalkan penurunan tersebut tidak berlangsung secara impulsif, yaitu cepat dalam waktu yang singkat, maka pola korektif ini ketika dia sudah selesai, maka dia akan lanjut dengan pergerakan yang cepat ke atas ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa gunakan ini untuk DCA Bitcoin. Sama halnya juga dengan Ethereum, close-nya itu merah dengan indikator yang masih bercampur, tidak sepenuhnya bullish atau bearish, tetapi di time frame 4 jamnya ini dalam posisi bearish ya teman-teman, sama seperti Bitcoin. Ada daerah support 1830, yaitu di daerah sini yang bisa ada potensi untuk terjadi bounce ke atas. Untuk ETH Bitcoin sendiri mengalami kenaikan kemarin, sempat naik cukup lumayan, tetapi close-nya itu belum melewati daerah atas daripada ini. Harus melewati 0,062 agar bisa lanjut lagi ke atas, ke arah yang lebih tinggi. Tapi sudah muncul ini ada green dot di market cipher-nya. Dari time frame 4 jam sendiri, ini dia berangsur-angsur menjadi bullish ya. Jadi sebelumnya itu ada bullish divergence yang terbentuk di sini, di market cipher dan di MACD-nya juga ya teman-teman. Jadi ini adalah hal yang baik sebenarnya. Target yang harus dilewati adalah 0,062 di sini agar bisa ada potensi untuk ke daerah selanjutnya, yaitu di daerah neckline ini 0,063-an ya teman-teman. Dari sisi yang lain, indeks mata uang dolar ini mengalami penurunan yang cukup signifikan secara impulsif. Kita sedang lanjut ini untuk penurunan indeks mata uang dolarnya setelah dia mengalami pola korektif ini ya teman-teman. Dia bahkan juga sudah melakukan breakout daripada support 100,8 ini ya teman-teman, merupakan low daripada tahun ini. Dan sekarang sedang berada di titik terendahnya untuk tahun ini. Dan ini akan cenderung untuk bagus untuk Bitcoin dan saham. Saham sendiri, ini dia melakukan local high-nya untuk tahun ini, di mana dia naik lagi itu sampai ke 4.489 untuk S&P 500, di mana sebelumnya ada potensi double top untuk terjadi jadi seperti ini, tetapi rupanya dia melakukan
pergerakan seperti ini. Ada bearish divergence yang terbentuk di sini, jadi tetap harus waspada untuk saham ya teman-teman. Sama halnya juga dengan Nasdaq itu mengalami pergerakan yang sama dengan S&P 500 dengan bearish divergence yang terbentuk di time frame daily-nya. Tapi untuk posisi ini RSI dan market cipher masih dalam posisi bullish. Dan melalui pergerakan on-chain Bitcoin, kita bisa ketahui kalau Bitcoin yang berada di wallet pemerintah Amerika Serikat, yaitu Bitcoin yang tadinya itu disita dari Silk Road, itu baru saja dipindahkan. Sekitar 9.000 Bitcoin yang dipindahkan, atau setara dengan 300 juta dolar ke wallet address yang baru dalam 2 transaksi. Di masa lalu mereka melakukan ini karena mereka berencana untuk menjualnya, tetapi tidak selalu. Nah, pergerakan ini atau pergerakan yang dicurigai itu akan membawa harga Bitcoin tersebut cenderung untuk turun, dan kita lihat juga ini Bitcoin dalam posisi turun kemarin dan hari ini, tapi belum ada kejelasan dia itu masih dikirim ke wallet yang lain, jadi belum ke wallet exchange. Kalau misalnya ke wallet exchange itu akan jelas, karena biasanya analis akan sudah menandai, udah tahu mana yang exchange, mana yang bukan exchange. Kita akan update untuk Bitcoin sitaan Amerika Serikat ini ya teman-teman, karena ini bisa memberikan real selling pressure kepada harga Bitcoin, bisa turun beneran bukan manipulasi. Dan mereka masih memiliki sejumlah banyak Bitcoin. Mereka mau menjual sebesar 41.500 Bitcoin lagi tahun ini ya teman-teman. Sebelumnya sudah jual 9.800 Bitcoin di 14 Maret dan di situ menandakan bottomnya daripada harga Bitcoin di waktu itu. Habis dari situ langsung naik, masih ada banyak sekali Bitcoin yang harus mereka jual ya teman-teman. Dan ada berita besar juga untuk NFT dan Metaverse, di mana Google Play Store itu baru secara official memperbolehkan developer untuk membuat aplikasi, di mana aplikasi tersebut dalamnya boleh menawarkan NFT kepada para penggunanya. Mulai dari tanggal 12 Juni, ada update peraturan yang mereka berikan. Mereka membuka cara-cara baru untuk melakukan transaksi berdasarkan blockchain di dalam aplikasi di Google Play. Sebelumnya, Google Play itu pernah memban aplikasi mining crypto di tahun 2018 dan menghapus video game Bitcoin Blast karena ada praktek yang mencurigakan di tahun 2020. Apple Store itu men-charge fee yang sangat besar sekali, 30% untuk transaksi NFT yang terjadi di aplikasinya. Tetapi dari peraturan baru dari Google Play ini secara jelas menyambut game-game boleh menawarkan NFT dan cryptocurrency. Tapi dengan syarat kalau aplikasi tersebut tidak boleh mengajak pengguna untuk melakukan judi. Dengan adanya perubahan policy peraturan ini, maka ini akan memberikan peluang kesempatan emas bagi developer game Web3 untuk bisa launching di Google Play Store ya teman-teman, dan mendapatkan exposure kepada seluruh pengguna Android di seluruh dunia ya teman-teman. Ini menunjukkan kalau game-game Web3, Metaverse, NFT itu tidak mati, tetapi kita hanya perlu menunggu adanya perkembangan teknologi, perkembangan policy yang baru agar mereka bisa lambat laun bisa diadopsi secara massal. Sebelumnya, game-game Web3 ini di-ban oleh distributor game PC itu terbesar di dunia yaitu Steam, tetapi kompetitornya yang lebih terbuka dan inovatif Epic Games itu launching Gods Unchained kemarin itu tanggal 22 Juni adalah sebuah milestone yang cukup signifikan di dunia game blockchain ya teman-teman. Bullish untuk game-game Web3 Metaverse secara jangka panjang. Dan kita akan update sejenak untuk koin-koin DeFi secara singkat saja, di mana Aave ini berhasil kembali lagi di atas pola ini meskipun dengan volume yang tidak seberapa. Tampaknya ini dia sedang membuat pola bull flag ya teman-teman. Kalau kita ubah ke time frame 4 jamnya ini, dia membentuk pola seperti ini. Jadi mungkin bisa ranging dulu di dalam pola ini beberapa saat, masih ada potensi untuk ke bawah seperti sampai ke $67, tapi dari pola ini kalau kita lihat ketika akan ada probabilitas yang lebih besar untuk breakout ke atas, karena ini tampaknya adalah pola yang korektif, ini lebih impulsif daripada pergerakan harga yang ada di dalam pola ini. Jadi ketika dia turun itu dia korektif, maka
Yang impulsif itu adalah yang ke atasnya. Untuk koin lain seperti MakerDAO, dia itu sedang dalam proses retest daerah atas dari parallel channel ini ya teman-teman. Jadi ada potensi untuk ke $868 untuk koin MakerDAO. Dan harga tersebut juga pas berada di Fibonacci 50-nya. Untuk koin Compound sendiri, dia membuat higher high ya teman-teman, dengan adanya bearish divergence di RSI-nya, dengan money flow yang berangsur menjadi hijau di sini. Ada rejection ketika dia mencapai daerah supply zone warna biru ini. Kita akan lihat pergerakan harga selanjutnya, karena ketika dia mengalami kenaikan seperti ini, volumenya itu tidak terlalu besar, jadi harus kita waspadai. Tapi sejauh ini DeFi 1.0 itu memiliki performa yang bagus. Dan berita lainnya juga mengenai Vanguard, yaitu aset manager terbesar kedua di dunia, sebesar 7,3 triliun dolar yang mereka kelola, itu membeli sebesar 640 juta saham mining Bitcoin, Riot, dan Marathon. Uang besar sedang ke sini ya. Dan kalau kita lihat ini ada top 3 manager aset itu semuanya itu sudah siap untuk bull market Bitcoin. Di mana yang pertama itu adalah BlackRock, yang kedua adalah Vanguard Group, dan ketiga yang sudah lama berkecimpung di dalam dunia kripto adalah Fidelity Investment. Dan mereka semuanya adalah yang terbesar dan tentunya akan menentukan arah market selanjutnya karena mereka adalah yang terbesar, di mana arah market selanjutnya adalah adopsi massal daripada Bitcoin dan kripto. Jadi teman-teman pastikan punya posisi yang kuat di Bitcoin dan altcoin yang fundamentalnya itu kuat agar bisa cuan ketika di puncak bull market kali ini ya teman-teman. Jadi pastikan ada posisi. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe. Gunakan link-link yang ada di deskripsi dan nantikan video saya selanjutnya.